Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bu, terima kasih. Baik, selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ini dari mana ini? Habis dari kelas tadi, Bu, ada kelas. Oh, oke, baik. Boleh perkenalkan dulu? Boleh, Bu, perkenalkan nama saya Nova Alisa, Bu, dari kelas 8C. Oke. Sebelumnya sudah pernah konseling belum? Sebelumnya belum, Bu, baru pertama Ya. kali. Oke. Oh ya, perkenalkan dulu nama Ibu Ratu Balkis. Kamu bisa manggil Ibu Balkis saja. Baik, Bu. Oke. Oke. Apakah Nova sudah tak mengetahui itu apa itu konseling, apa itu asas-asas BK? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Iya. Jadi Ibu jelaskan dulu ya. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, baik individu atau kelompok, melalui hubungan tatap muka yang hangat, empatik, dan terbuka, dengan tujuan membantu konseli memahami diri, mengenali masalah, serta menemukan cara yang tepat untuk mengembangkan potensi dan mengambil keputusan secara lebih baik. Sampai di sini paham ya, Nova? Paham, Bu, paham. Oke. Baik, selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jadi Nova wajib jadi ibu ini wajib menjaga semua informasi yang disampaikan oleh Nova tetap bersifat rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Nova bersedia dengan jujur, ikhlas, dan terbuka menceritakan apa saja masalah yang sedang dihadapi. Baik, Bu. Oke, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Nova tuh datang ke sini mengikuti proses konseling atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan orang lain ya. Iya, Bu, atas kemauan sendiri. Oke, Nova sampai sini sudah paham? Siap, paham, Bu. Oke, sebelum masuk sesi konseling, kita sepakatin waktunya 10 menit sampai 20 menit mungkin ya. Iya, Bu, baik. Oke, mungkin langsung aja ya kita ke tahap inti. Jadi, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu agak berbeda dari biasanya, Nova. Kamu terlihat lebih pendiam dan sering menyendiri. Ibu ingin tahu nih, kamu lagi capek atau ada hal yang bikin kamu gak nyaman di sekolah? Coba bisa ceritakan saja ya, Nova. Enggak, Bu, cuma lagi males aja. Males? Kenapa tuh? Biasanya kamu paling semangat gitu loh dalam kelas, Ibu lihat. Nggak tahu, Bu, belakangan ini aku ngerasa kayak aku nggak bisa kayak teman-teman yang lain gitu, Bu. Maksudnya gimana, nak? Bisa kamu ceritakan lebih detail, lebih jelas gitu, nah, biar Ibu lebih paham lagi apa cerita kamu. Jadi aku tuh, Bu, sering dibandingin sama teman-teman aku, apalagi sama si Dinda. Orang rumah juga sering bilang aku tuh, lihat tuh si Dinda nilainya bagus. Terus kamu kenapa sekarang udah diturun? Aku nggak suka, Bu, kalau dibanding-bandingin gitu. Oh, jadi kamu sering dengar perbandingan itu, dibanding-bandingkan. Iya, Bu, awalnya aku cuma diem, Bu. Tapi lama-lama juga kesel, Bu, sama diri sendiri. Ngerasa tuh aku tuh nggak cukup gitu buat mereka. Iya, jadi suka kesel. Oke. Ibu bisa bayangkan, rasanya tuh gak enak banget dan yang dibanding-bandingin terus. Iya, Bu, tiap kali aku belajar pun jadi nggak semangat gitu, Bu. Soalnya aku tuh ngerasa mau sebagus apapun aku, pasti tetap aja yang dibilang kalah dari Dinda gitu. Oke, jadi kamu langsung patah semangat gitu ya. Jadi kamu merasa usahamu gak dihargai atau gagal. Iya, Bu, apalagi kemarin waktu ulangan matematika kan, Bu, nilai aku tuh dapet 78. Terus kata ibu di rumah loh, Dinda bisa 90, kok kamu segini? Aku jadi malu banget, Bu. Ya. Ibu ngerti. Jadi kamu tuh takut gagal dan minder kalau dapet nilainya gak tinggi ya gitu ya. Iya, Bu, bahkan sekarang aku tuh jadi males, Bu, ikut lomba. Takut dibilang kurang pintar lah, takut dibilang gimana gitu lah.
Padahal dulu kamu kan suka ikut lomba menulis gitu ya, kan Nova? Iya Bu, tapi sejak waktu saat itu lomba antar sekolah aku dibilang kurang serius, sejak itu aku kurang nggak mau ikut lagi Bu, jadi males Bu. Jadi males ya, oke. Jadi pengalaman itu bikin kamu kehilangan semangat dan rasa percaya diri, Nova. Patah hilang semangat kamu gitu. Iya Bu, aku ngerasa kayak cuman percuma aja usaha aku selama ini gitu Bu. Membuang gitu ya. Oke. Iya. Oke, Nova. Ibu mau tahu nih. Kamu tahu bahwa nggak ada yang percuma dari usaha. Jadi nilai itu bukan satu-satunya ukuran hebatnya seseorang. Mungkin nilai itu lebih kayak belakangan gitu, Nova. Jadi usaha itu lebih penting. Tapi Bu, kalau orang tua kecewa, berarti aku gagal kan? Tidak, Nova. Kadang orang tua juga nggak sadar kalau kata-katanya bisa nyakitin. Tapi mereka sebenarnya ingin kamu sukses, pengen lebih baik lagi. Cuma cara mereka salah dalam menyemangati kamu, Nova ya. Aku ngerti sih Bu, tapi tetap aja rasanya tuh kayak sakit banget gitu. Sakit gitu ya. Ya wajar kok itu, Nova. Kamu merasa sedih. Ibu bangga kamu bisa jujur tentang perasaanmu. Oke, kalau ibu boleh tahu, kamu masih suka nggak belajar sebenarnya? Masih sih Bu, tapi sekarang kayak terpaksa gitu. Kadang cuman buka buku doang sebentar, terus ya udah bosen gitu. Bosan ya. Oke. Kalau kamu merasa bosan, pernah coba kamu belajar dengan cara yang kamu suka, misalnya pakai warna, gambar, atau musik gitu. Bisa ya, Nova? Belum Bu, aku biasanya cuma kayak baca dan nulis saja Bu. Nah, mungkin itu yang bikin kamu cepat bosan. Kamu tahu nggak sih, setiap orang tuh punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka dengar, ada yang suka lihat, atau ada juga yang sambil praktik gitu. Oh gitu ya Bu ya? Iya, jadi kamu sendiri kalau belajar paling suka yang gimana, Nova? Aku suka bikin catatan warna-warni Bu, tapi kadang dibilang kayak mainan sama mama. Itu justru lebih bagus loh padahal. Berarti kamu tipe visual learner. Artinya kamu lebih mudah paham lewat gambar dan warna. Ibu mau kamu teruskan cara itu ya, Nova, karena itu sangat bagus banget. Jadi nggak apa-apa kan Bu kalau belajar sambil gambar? Tentu boleh dong, Nova. Yang penting kamu paham isinya. Kadang kita cuma perlu tahu cara belajar yang cocok buat diri kita sendiri nih, bukan buat orang lain. Oh, aku baru tahu Bu. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalau kamu bisa ubah satu hal supaya lebih semangat lagi, kamu mau ubah apa nih kira-kira? Mungkin aku berhenti mikirin omongan orang kali Bu ya. Aku juga mau buktiin kalau aku tuh belajar bisa dengan caraku sendiri kali Bu ya. Ya, Masya Allah, itu bagus sekali. Itu niat yang luar biasa ya, Nova, sangat-sangat luar biasa. Tapi Bu, gimana kalau mama tetap bandingin aku lagi Bu? Jadi kamu bisa jelaskan secara pelan-pelan, katakan kamu sedang berusaha dengan cara kamu sendiri. Dan kalau kamu sedih, jangan dipendam, bisa cerita ke ibu atau guru-guru yang lain gitu ya, Nova. Iya Bu. Oke, ibu juga mau kamu tulis jurnal harian nih, tulis hal-hal baik yang kamu capai setiap hari sekecil apapun, supaya kamu sadar kalau kamu itu sangat berharga gitu. Boleh tuh Bu, aku suka nulis soalnya. Nah, itu dia. Jadi tulisan bisa jadi tempat curhat juga ya, Nova. Jadi kamu nulis tuh bisa jadi tempat curhat dan bisa juga bantu kamu lebih kuat, lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu, sekarang aku mungkin ngerasa udah agak lebih tenang deh Bu. Alhamdulillah, sama-sama Nova. Ibu juga seneng banget bisa dengar cerita kamu. Kamu anak yang kuat. Mulai hari ini kita sepakat ya, belajar bukan buat dibandingkan, tapi buat berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya Bu, aku janji aku mau coba deh mulai dari sekarang. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, kamu mencoba belajar dengan cara yang kamu sukai.
berhenti membandingkan diri dan lebih percaya diri lagi ya Nova. Ya Bu, aku mau fokus aja lah ke diri aku sendiri, perkembangan diri aku sendiri lagi, dan aku gak mau mikirin omongan orang lain lagi deh Bu. Ya bagus. Ibu bangga banget sama kamu. Ingat, Allah menilai usaha bukan hasil. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Makasih ya Bu, aku merasa lebih tenang dan berharga dari sekarang. Sama-sama Nova. Oke, mungkin sekarang kita cukupkan saja ya Nova. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Nova. Mungkin saya langsung pamit ya Bu. Ya, Oke Bu, Assalamualaikum. salam.